Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai malam Lailatul Qadar, yang gambarannya adalah malam yang lebih terang dari 1000 bulan, yang di situ turunnya Al-Quran. Nah, kita coba berhitung dengan logika. Turunnya Al-Quran itu bukan turunnya tulisan, lafal, dan huruf. Juga gak mungkin terangnya cahaya yang digambarkan dengan terangnya 1000 bulan. Nah, karena pemahaman yang salah, maka banyak orang berlomba-lomba di 10 hari terakhir itu pada iktikaf ya, dengan berharap mendapatkan Lailatul Qadar yang sama. Nah, pada diri Nabi Muhammad yang turun itu bukan Al-Quran tulisan, tetapi Al-Quran yang qadim. 1000 bulan pun bukan bulan purnama yang terang di alam baharu, bukan ya. Itu semua terjadi di alam qadim. Nah, kalau Lailatul Qadar itu ada di alam qadim, kalau ditungguin di alam baharu, biar 10 hari, 100 hari, 1000 hari pun gak akan pernah dapat. Dimensinya beda ya. Sekali lagi, karena Al-Quran yang turun itu bukan tulisan, lafal, dan huruf, tapi Al-Quran yang qadim ketika kolbu manusia telah dibersihkan, disucikan, kemudian ditanamkannya nur. Nah, bisa dilihat di surat Al-Qiyamah ayat 16 dan ayat 17. Kamilah yang mengumpulkan nur Al-Quran ke dalam dadamu, kemudian kami yang membacakannya, kami yang menjelaskannya. Itu nur ya. Demikian juga di surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu gak ada tulisannya ya. Bacalah, tapi gak ada yang tulisan yang dibaca, yaitu bacalah dengan berzikir kolbu, menyebut-nyebut asma Tuhanmu. Inilah cara membaca Al-Quran Qadim atau kalam Qadim, tulisannya belum ada. Jadi jangan kepedean kalau menunggu sesuatu nggak mungkin ya. Harus cari tahu apa yang mungkin, apa yang cocok, apa yang dialami Rasulullah Muhammad saat itu. Nah, kita harus melewati syarat metodologis yang sama, syarat rukun yang sama, jalannya yang sama, caranya sama, baru kita akan ketemu Lailatul Qadar yang sama. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu belum ada tulisan barunya. Makanya kemudian baru di ayat 4 Allamal insana bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, menjadi kitab tertulis berbahasa manusia, bahasa kaummu sendiri. Jadi malam 1000 bulan, terangnya 1000 bulan itu cuman gambaran kias. Turunnya Al-Quran pun bukan turunnya tulisan, lafal, dan huruf. Dan Nabi selalu mengerjakan iktikaf di 10 hari terakhir. Itu suluk, iktikaf, riyadhah, ujlah, mujahadah. Muatannya itu ya, personifikasinya hanya menghadap Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bercampur dengan urusan duniawi ya. Sekali lagi, jika tidak ketemu agama qadim, metodologi qadim, guru qadim, jalan qadim, tidak akan pernah ketemu kitab qadim ya.
Yang turun pada malam Lailatul Qadar adalah kitab qadim, bukan kitab tulisan. Jadi siapapun Anda yang menunggu-nunggu baperan, menunggu-nunggu Lailatul Qadar, jaka sembung naik Gojek tidak nyambung Jack, itu hanya pelaku ilmu tasawuf, pelaku ilmu rohani yang bisa dilihat di Al-Baqarah 208, udkhulu fi silmi kafah. Jasmani ya, rohani, syariat, tarekat, marifat. Kalau cuma jasmani doang gak nyambung ya, gak bakal dapet. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, sekedar meluruskan karena kasihan orang di mana-mana itu terdogma, kemudian berharap berhayal dalam dapat itu yang gak akan pernah dapat. Dapatnya cuma dapat capek, ngantuk dan sebagainya. Nah, padahal malam 1000 bulan dan sebagainya itu tidak ada capek, tidak ada ngantuk dan sebagainya, itu ada di jalur wukuf ke atas. Itu alam karunia, itu alam top down, itu alam yang maha mutlak. Dan yang bisa menanggung zatku antara bumi dan langit hanyalah hati seorang mukmin yang lembut dan tenang. Hati ya, bukan akal, bukan panca indera. Dan juga yang sampai kepadaku adalah takwamu. Surat Al-Hajj ayat 33. Jadi berhubungan dengan Allah harus lewat qadim. Tidak bisa dengan akalmu, tidak bisa dengan baharumu, perasaanmu, panca indramu, nggak bisa ya. Allah tidak bisa dijangkau dengan pandangan mata. Demikian juga tidak kuat antara bumi dan langit yang menanggung zatku, kecuali hamba-hambaku, kecuali hati hambaku yang mukmin, yang lembut dan tenang. Hati, kolbu, mukmin, takwa, iman itu semuanya qadim. Jadi Lailatul Qadar itu qadim, bukan baharu. Nah, kalau qadim ditungguin, dijaga di alam baharu, ya agak nyambung. Nah, bukan kami menyalahkan, tidak. Kami hanya meluruskan supaya jangan sampai kita yakin mau apa melempar bulan pakai batu. Biar sampai kapanpun enggak akan nyampe, enggak akan kena, karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Kalau menunggu-menunggu mencari malam Lailatul Qadar tidak dengan syarat rukun metodologisnya, dia enggak bakal ketemu. Quran yang turun bukan Quran tulisan, tapi nur Quran. Dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkan nur, itu ada syarat rukunnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang hanya bisa menerima malam Lailatul Qadar hanya orang yang memenuhi syarat rukun orang beriman. Jadi orang beriman bukan yang percaya yakin, bukan, yaitu yang telah diaktifasi rohnya, yang telah mendapatkan baiat penanaman nur iman dan nur kitab, yang sesuai dengan ayat Asy-Syura 52, engkau tidak bakal mengerti kitab, enggak akan mengerti iman sebelum ditanamkan nur iman dan nur kitab, atau roh iman dan roh kitab, yang bunyinya adalah demikianlah kami wahyukan kepadamu kitab atas perintah kami, sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab dan iman, dan seterusnya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan supaya enggak makin berhayal jauh-jauh, karena agama itu top down, ilmiah, mutlak, bukan hayalan tingkat tinggi macam sinetron FTV. Ini tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara
yang diuraikan dan dipublikasikan oleh channel Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Cianjur. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.